semuanya, apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Kota yang ramai dengan kebisingan dan kegembiraan seperti biasa. Dari aliran orang-orang yang terus bergerak di jalanan, orang bisa melihat betapa populernya kota itu. Namun, beberapa pendatang baru akan gagal mendeteksi atmosfer yang sekarang, karena agak berbeda di kota yang. Mereka yang akrab dengan distribusi kekuatan asli di kota yang, akan menatap beberapa menara tinggi di pusat kota dengan tampilan yang sedikit rumit di wajah mereka. Menara-menara itu awalnya milik Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan besar. Namun, dua bekas kerajaan kuat ini terpaksa menyerahkan properti ini, karena mereka sekarang dimiliki oleh tuan yang lebih kuat. Kekaisaran Tebing Iblis, Kekaisaran peringkat tinggi asli. Kekaisaran Tebing Iblis memiliki reputasi terkenal, bahkan, di antara kekaisaran tingkat tinggi lainnya. Meskipun reputasi semacam ini tidak selalu positif, ia masih menimbulkan ketakutan di hati kekaisaran lain. Di medan perang kuno, kekuatan adalah yang paling penting. Di masa lalu, distribusi kekuasaan di kota yang agak proporsional. Bahkan jika kerajaan lain takut dengan kerajaan Lingyun dan kerajaan Yuan besar, namun dia tidak terlalu takut pada mereka. Suasana seimbang semacam itu memuaskan semua orang. Namun, sejak kedatangan Kekaisaran Tebing Iblis, suasana kota yang seimbang dengan resmi telah rusak. Ketika praktisi tahap nirvana itu melangkah ke menara dan melihat ke bawah ke seluruh kota, suaranya yang kejam dan bengis memunculkan ketakutan pada banyak orang. Mendesah. Beberapa orang tidak bisa menahan nafas ketika mereka memikirkan situasi saat ini di kota yang tidak jelas. Tampaknya ada bisikan yang bijaksana menyebar di sekitar kota dengan tenang. Anggota dari Kekaisaran Besi, Kekaisaran Tang Besar dan Kekaisaran Awan Hitam telah ditangkap oleh Kekaisaran Tebing Iblis. Dilaporkan, mereka ditangkap karena afiliasi masa lalu mereka dengan Lindong, yang menghilang di lembah granit guntur setelah mendapatkan kunci kuno misterius. Kekaisaran Tebing Iblis sangat tercela. Mereka benar-benar ingin menggunakan cara seperti itu untuk memaksa Lindong ke permukaan. Lindong itu tidak bodoh. Kekaisaran Tebing Iblis sangat kuat dan bahkan beberapa kekaisaran peringkat tinggi tidak berani menyinggung mereka. Bagaimana bisa Lindong berani menentang Kekaisaran Tebing Iblis sendirian saat itu? Itu benar. Namun, yang paling sial adalah Mo Tai dan rekan-rekannya. Mengingat sifat tercela Kekaisaran Tebing Iblis, jika Lindong tidak segera muncul, Mo Tai dan rekan-rekannya tidak akan dengan mudah dilepaskan. Kota yang sudah tidak lagi damai, saatnya bagi kita untuk mencari tempat lain. Sementara orang-orang ini berbisik dalam kegelapan, tatapan mereka dilemparkan ke arah dasar menara di pusat kota pada saat yang sama. Pada saat ini, ada keributan di alun-alun luas yang terletak di depan menara. Penonton mengelilingi alun-alun dan ada begitu banyak orang yang akhirnya tidak bisa dilihat. Sementara para penonton berkumpul, ada banyak tatapan simpatik yang dilemparkan ke arah alun-alun. Di tengah alun-alun, ada kandang logam besar. Namun, alih-alih mengunci semacam binatang buas, sangkar itu sebenarnya membatasi individu bermata merah yang wajahnya dipenuhi dengan amarah dan dendam. Ada 3 sosok duduk bersila di depan orang-orang ini. Mereka adalah Mo Tai, Tang Xuan dan Liu Xuan. Saat ini, kesuraman di wajah ketiga orang itu telah mencapai tingkat yang mengerikan. Mereka menatap anggota Kekaisaran Tebing Iblis dengan mata merah, sementara kepahitan yang tak terselesaikan melonjak melalui mata mereka. Menurut mereka, tindakan mengunci mereka di dalam sangkar dan menunjukkannya kepada publik seperti binatang, lebih buruk daripada membunuh mereka. Di luar sangkar logam, ada anggota berpakaian hitam dari Kekaisaran Tebing Iblis. Di tengah alun-alun, ada seorang pria duduk di kursi batu. Sementara itu, dia menatap sangkar logam dengan nada sadis namun acuh tak acuh di matanya. Orang itu bukan Chen Mu, sebaliknya, dia adalah praktisi panggung nirvana yang sebelumnya bertarung dengan Lindong atas pohon simbol surga roh.
Namanya adalah Lipan, dan dia memegang posisi yang cukup tinggi di kerajaan tebing iblis. Dia masih merenung atas fakta bahwa dia tidak mendapat keuntungan dari Lindung sebelumnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa kembali ke Lindung dengan mendapatkan kunci kuno misterius. Namun, kunci kuno misterius akhirnya mendarat di tangan Lindung. Selanjutnya, poin yang paling penting adalah bahwa Lindung benar-benar menghilang setelah dia memperoleh kunci kuno misterius. Tidak diragukan lagi, itu membuat Lipan kesal. Untungnya, mereka masih memiliki beberapa trik di lengan baju mereka, dan mampu mengendalikan kekaisaran yang berafiliasi dengan Lindung. Sayangnya, 3 orang yang datang ke kota yang bersama dengan Lindung berhasil melarikan diri. Dalam 1 bulan ini, Lipan telah mencoba banyak metode untuk mempermalukan Motai dan rekan-rekannya, dalam upaya yang sia-sia untuk memaksa Lindung keluar dari tempat persembunyiannya. Namun hasilnya hanya membuatnya sedih dan marah. Itu karena dalam bulan ini, bayangan Lindung tidak muncul, apalagi tubuh fisiknya. Aku ingin melihat berapa lama si pengecut ini bisa bersembunyi. Orang-orang ini adalah temanmu. Jika kamu tidak datang dan menyelamatkannya, cepat atau lambat, reputasi kamu akan ternodai. Hehe. Kamu pasti akan dikritik karena menyimpan harta untuk diri sendiri sambil meninggalkan teman-teman kamu di sini untuk menderita. Lipan bergumam dan tertawa sinis ketika sedikit rasa dingin melintas di matanya. Setelah Lipan menyelesaikan kalimatnya, dia mengulurkan tangannya dan mengambil secangkir teh panas dari seorang pelayan. Dia kemudian mengalihkan matanya dan menatap Motai dan rekan-rekannya di kandang logam dan berseri-seri, "Motai, jangan memasang wajah pendendam. Alih-alih membenciku, kamu seharusnya membenci pengecut itu, Lindung. Karena dia, kalian semua berada dalam kekacauan ini sekarang," ucap Lipan. "Bajingan, kamu sebaiknya berdoa agar aku tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini, jika tidak, aku akan menggigit daging kamu sedikit demi sedikit," ucap Motai sambil menatap lekat-lekat ke Lipan sementara matanya memerah. Tiba-tiba, Lipan tertawa sinis dengan wajahnya tampak bengkok. "Hehe." Setelah mendengar kata-kata Motai, Lipan memberikan senyum yang sangat dingin. Dia kemudian melirik Motai dan berbicara dengan lembut, "Sepertinya aku gagal melunakkan temperamen burukmu selama 1 bulan ini. Apakah aku terlihat terlalu baik?" Lipan tiba-tiba berdiri setelah menyelesaikan kalimatnya. Dengan tepukan tangannya, 3 belati yang berkelap-kelip dengan kilatan mematikan yang dingin keluar dari belakangnya. Ciaat! Ketika belati itu terbang keluar, 3 pekikan menyedihkan dan darah kental muncrat di kandang logam pada saat bersamaan. 3 orang di belakang Motai, telapak tangan mereka ditusuk oleh belati sebelum darah segar berwarna merah gelap mengalir keluar dari luka mereka. Sudut-sudut mata Motai berkedut sementara tinjunya mengepal erat. Saat dia mendengar teriakan yang menusuk telinga itu, matanya memerah karena marah. Di luar alun-alun, itu benar-benar sunyi. Furi melonjak melalui mata banyak orang. Tampaknya, orang-orang ini marah dengan tindakan tercela Lipan. Namun, meskipun mereka marah, mereka hanya bisa mengepalkan tangan mereka. Lebih jauh lagi, begitu mereka ingat betapa mengerikannya kekaisaran tebing iblis, mereka semua perlahan membuka kepalan tangan mereka. Berdiri di pinggiran plaza, wajah Liu Yuan menjadi pucat ketika dia menyaksikan pemandangan ini. Dia mengepalkan tangannya begitu erat sehingga suara berderit dihasilkan. Saat dia hampir kehilangan kendali dan mengatakan sesuatu, Ling Yun meraihnya di sampingnya dan menggelengkan kepalanya. "Jangan bodoh, itu tidak berguna," Ling Yun berbicara dengan suara suram dan tak berdaya. "Kekaisaran tebing iblis terlalu kuat, sedemikian rupa sehingga mereka tidak punya cara untuk melawan mereka. Setelah hari ini, aku akan membawa orang-orangku dan meninggalkan kota yang. Aku akan naik ke tahap nirvana." Tubuh Liu Yuan sedikit gemetar sebelum dia menenangkan diri dan menjawab dengan suara serak. Pemandangan di hadapannya membuatnya mengerti realitas kejam dari medan perang kuno secara menyeluruh. Duo Ling Yun memiliki hubungan yang erat dengan Lindung juga. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berdua adalah praktisi panggung semu nirvana, mereka akan dikurung di kandang logam.
Lin Yun tetap diam saat dia mengangguk. Di medan perang kuno, hanya dengan mencapai panggung nirvana, seseorang dapat memiliki hak untuk berbicara. Kalau tidak, pemandangan di depan mereka mungkin terjadi pada mereka di masa depan juga. Sementara itu, di alun-alun, Li Pan mengamati sekelilingnya dengan pandangan jahat. Siapapun yang melakukan kontak mata dengannya merasa mengerikan, dan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Ini membuat senyum memutar pada Li Pan saat dia menyukai dominasi yang dia perlihatkan. Mo Tai, kesabaran aku hampir habis. Mulai besok dan seterusnya, aku akan membunuh satu orang setiap hari sampai Lin Dong muncul. Karena itu, kamu lebih baik berdoa agar Lin Dong berhenti menjadi pengecut. Kalau tidak, kandang ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhir kamu, Li Pan mencibir. Li Pan, kamu benar-benar bajingan. Lin Dong tidak akan muncul. Namun, jika dia benar-benar muncul, percayalah padaku, dirimu akan 100 kali lebih menyedihkan dari kita. Ucap Mo Tai. Tiba-tiba, wajah Mo Tai yang sebelumnya bengkok menjadi sangat tenang. Dia menatap Li Pan saat suaranya tetap tenang namun mengandung sedikit rasa dingin. Senyum di wajah Li Pan membeku. Dia kemudian menatap Mo Tai dan mulai tertawa. Namun, niat pembunuh dingin bisa terlihat melonjak melalui mata Li Pan, menampilkan kemarahan di dalam hatinya. Karena kamu sangat keras kepala, mari kita mulai hari ini, ucap Li Pan. Li Pan tersenyum. Dengan gelombang telapak tangannya, Yuan Power yang kuat berkumpul dan berubah menjadi tombak yang sangat tajam di tangannya. Dengan sentakan lengannya, tombak itu merobek udara dengan suara siulan yang menusuk telinga, dan terbang menuju Mo Tai dengan kecepatan kilat. Kecepatan tombak itu sangat cepat sehingga menciptakan rasa takut di hati seseorang. Energi yang dipancarkannya cukup untuk membuat bahkan praktisi panggung nirvana seperti Liu Yuan gemetar ketakutan. Jelas bahwa Li Pan bermaksud membunuh Mo Tai. Bajingan, tunggu saja. Bahkan pada saat ini, Mo Tai tertawa terbahak-bahak tanpa menunjukkan rasa takut di matanya. Swoosh! Saat tombak memasuki kandang, itu muncul di depan Mo Tai dalam sekejap. Gelombang kejut dari tombak menciptakan luka berdarah di wajahnya. Namun, tepat sebelum semua orang berpikir bahwa akan ada percikan darah menyembur keluar, tombak anehnya membeku di udara. Tombak membeku di udara seolah-olah ada kekuatan yang tak terlihat namun kuat meraihnya. Kemudian, tombak itu meledak sepenuhnya dengan ledakan keras. Pada saat ini, Mo Tai, yang sebelumnya menutup matanya untuk menunggu kematiannya, membuka matanya dengan tiba-tiba. Dia kemudian melihat sesosok binatang buas, yang dikenalnya muncul di hadapan tatapan semua orang yang heran di luar sangkar logam. Arena berisik mereda dengan segera, ketika semua orang berbalik untuk menatap sosok yang melayang di udara. Mata orang-orang yang mengenali sosok itu, seperti Liu Yuan dan yang lainnya, perlahan-lahan membelalak tak percaya. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengharapkan Lin Dong benar-benar muncul. Lin Dong. Di dalam sangkar baja, Mo Tai dan mata lainnya tiba-tiba melebar. Tepat, tubuh mereka dengan lembut bergetar ketika mereka menatap sosok itu dengan ekspresi rumit di mata mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Dong bertanggung jawab sebagian atas kesulitan mereka, tidak ada dari mereka yang benar-benar menyalahkannya. Itu karena sejak awal, mereka semua telah merencanakan untuk meminjam kekuatan Lin Dong untuk memasuki lembah granit guntur, dan Lin Dong memang memenuhi keinginan mereka dan membawa mereka, sementara bahkan memungkinkan mereka untuk menuai hasil yang berlimpah. Ini adalah kemitraan yang saling menguntungkan dan mendapat manfaat, mereka tentu harus membayar harga juga. Oleh karena itu, meskipun mereka diam-diam kecewa jauh di dalam hati mereka oleh ketidakhadiran Lin Dong dalam sebulan terakhir, mereka tidak membencinya. Mereka semua tahu bahwa jika ada sepatu Lin Dong, mereka sama sekali tidak berani muncul sama sekali. Bagaimanapun, Kekaisaran Tebing Iblis bukanlah Buddha yang baik hati. Berdasarkan bagaimana mereka beroperasi, begitu Lin Dong muncul, hidupnya akan segera dalam bahaya. Ini berarti kematian, karenanya, kecuali dia bodoh, tidak ada yang mengira dia akan muncul untuk beberapa kenalan.
Namun, apa yang mengguncang Motei dan sisanya ke inti adalah bahwa Lindong muncul pada akhirnya. Sulit untuk menjelaskan betapa hebatnya pukulan yang diberikan kepada Motei dan hati-hati lainnya, ketika mereka melihat sosok yang agak kurus itu muncul. Namun, seseorang dapat menyimpulkan keadaan hati mereka dengan kemerahan di mata orang-orang ini yang sekuat paku. Badum, badum, sosok yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian para praktisi elit Devil Cliff Empire. Segera, aliran Yuan Power yang kuat meletus ketika mereka semua mengalihkan pandangan dingin dan waspada ke arah si penyusup. Namun, di hadapan para praktisi Kekaisaran Iblis Cliff yang mengesankan ini, Lindong tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Dia melihat kandang baja di depannya saat dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengepal. Retak, sebagai Lindong mengepalkan tangannya, kandang baja hitam perlahan mulai menggeliat. Jelas, sangkar baja ini terbuat dari bahan yang agak unik karena memancarkan cahaya redup saat mencoba berjuang melawan kekuatan besarnya. Namun, pada akhirnya, itu akhirnya meledak dengan keras. Setelah ia dengan santai menghancurkan sangkar baja, mata Lindong yang agak dingin akhirnya beralih ke Li Pan, yang berdiri di tengah arena. Sebelum suara datar terdengar, jadilah anak yang baik dan minta Chen Mu untuk keluar. Dari awal sampai akhir, Lindong tidak pernah memperhatikan Li Pan. Pengabaian total ini pertama-tama menyebabkan Li Pan tertegun, sebelum wajahnya perlahan menjadi bengkok. Hehe, kamu mau mengambil risiko sendiri untuk teman-temanmu. Cih, bahkan aku tidak bisa menahan perasaan tersentuh oleh kebenaranmu. Sambil wajahnya berkedut, Li Pan menatap Lindong dengan berbisa sebelum tertawa dengan cara yang aneh. Meskipun demikian, kamu harus membayar harga yang lumayan sebagai imbalan atas kebenaranmu. Tidak apa-apa juga, karena kamu telah muncul, kamu harus tetap di sini. Aku akan menyiapkan sangkar baja khusus untukmu, ucap Qi Pan. Lindong meliriknya sebelum berbalik untuk melihat Motei dan yang lainnya, dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saudara Lindong, terima kasih. Motei menangkupkan tinjunya sebelum dia dengan hormat membungkuk pada Lindong, sementara rasa terima kasih yang kaya menyembur ke matanya. Berdiri di samping, ekspresi Tang Xuan dan Liu Xuan rumit ketika mereka menangkupkan tinju mereka dan membungkuk pada Lindong. Fakta bahwa Lindong bersedia muncul untuk menyelamatkan mereka telah jauh melebihi harapan mereka. Bagaimanapun, mereka sangat menyadari risiko yang akan diambil oleh Lindong. Trio Moling tidak kembali ke kota yang setelah kamu menghilang. Mereka pasti telah mendeteksi permusuhan dari Kekaisaran Tebing Iblis, dan memilih untuk pergi diam-diam. Setelah dia mendengar kata-kata Motei, Lindong diam-diam menghela nafas lega. Selama mereka tidak ada di tangan Kekaisaran Tebing Iblis, itu adalah kabar baik. Selanjutnya, berdasarkan kekuatan mereka saat ini, mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri di medan perang kuno. Karena itu bukan berita buruk bagi mereka untuk pergi sendiri. Saudara Lindong, kami sangat berterima kasih bahwa kamu bersedia untuk datang. Namun, Kekaisaran Tebing Iblis bukanlah faksi biasa dan jika pertempuran terjadi nanti, kita akan bertarung dengan mereka. Jika ada kesempatan, silakan pergi sendiri. Setelah kamu tumbuh lebih kuat, kamu selalu bisa kembali untuk membalas dendam. Motei berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong tersenyum sebelum dia menepuk pundak Motei dan berkata, sejak aku muncul, aku akan secara alami memastikan bahwa kalian semua dapat pergi dengan damai juga. Serahkan yang lainnya padaku. Saat dia berbicara, Lindong perlahan berjalan ke depan. Matanya mengamati sekelilingnya. Namun, ketika dia gagal mendeteksi keberadaan Chen Mu, dia segera mengerutkan alisnya. Tidak perlu repot, senior Chen Mu tidak di kota Yang, dan aku menjalankan tempat ini. Seolah-olah dia tahu siapa yang dicari Lindong, Li Pan dengan lembut tersenyum sebelum dia berkata, kamu harus bersyukur bahwa senior Chen Mu tidak ada di sini. Lagi pula, kamu bahkan tidak akan punya nyali untuk berdiri di sana. Aku tahu kamu punya kartu truf lain selain jiwa bonekamu. Tidak masalah dengan aku. Hari ini, aku punya waktu untuk bermain dengan wayang jiwa kamu. Namun,
Kamu harus berurusan dengan 4 praktisi setengah panggung ke Nirvana sendiri. Ucap Li Pan. Li Pan tersenyum pada Lindong. Di belakangnya, 4 sosok perlahan berjalan keluar saat mereka memandang Lindong. Aura mereka jelas setengah ke tahap Nirvana dan mereka jauh lebih kuat daripada Mo Tei dan sisanya, yang juga setengah ke tahap Nirvana. Jelas, mereka memiliki basis kultivasi yang lebih kuat. Aku akan menyerahkannya pada kalian, ucap Li Pan. Li Pan duduk di kursi batu, sebelum dia mulai dengan sadis pada Lindong. Ekspresinya tampak seperti kucing yang sedang menggoda tikus. Dia ingin tahu apa trik lain yang dimiliki Lindong di lengan bajunya. Retak. 4 praktisi setengah langkah menuju Nirvana melepaskan tawa yang aneh, sebelum mereka memecahkan buku-buku jari mereka. Tanpa basa-basi lagi, kaki mereka menginjak tanah, sebelum kekuatan mereka menyembur keluar. Lalu, 4 angka melintas di langit seperti panah sebelum mereka terbang menuju Lindong. Ketika keempat praktisi setengah langkah menuju Nirvana itu terbang mendekat, kilatan ganas melintas di atas Mo Tei dan mata yang lain. Namun, sama seperti mereka akan bergerak, berdiri di depan mereka, Lindong dengan tenang mengulurkan telapak tangannya sebelum dia menggesekkan telapak tangannya. Pa. 4 suara garing tiba-tiba bergema di udara. Kemudian, kerumunan orang terkejut ketika mereka melihat bahwa keempat yang mengancam setengah langkah ke praktisi tahap Nirvana semua terpesona, seolah-olah mereka telah menemukan penghalang yang tak tergoyahkan. Sementara itu, ada telapak tangan berwarna merah darah di seluruh wajah mereka. Bang! Ketika keempat sosok itu menghantam tanah dengan menyeramkan, mereka semua segera memuntahkan seteguk darah segar, sementara aura mereka meredup secara signifikan. Terbukti, semuanya menderita luka parah. Suasana sepertinya membeku saat ini. Terlepas dari Mo Tei atau Liu Yuan, wajah semua orang membeku. Beberapa saat kemudian, seruan terdengar. Tidak ada dari mereka yang menduga bahwa Lindong benar-benar dapat mengirim 4 setengah langkah ke Nirvana praktisi panggung terbang dengan satu tamparan. Selanjutnya, apa yang paling membingungkan mereka adalah bahwa Lindong tidak menggunakan semburat Yuan Power. Pemandangan ini benar-benar aneh. Energi mental. Li Pan, yang baru saja duduk di kursi batu untuk mengantisipasi pertunjukan yang baik, akhirnya mengungkapkan ekspresi serius di wajahnya yang mengerikan. Saat dia menatap Lindong, kata-katanya perlahan bergema. Mungkin orang lain gagal mengenalinya. Namun, ketika Lindong sebelumnya mengusap telapak tangannya, dia jelas bisa merasakan energi mental yang sangat tangguh, yang cukup kuat untuk mencekik seseorang, menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Gelombang energi mentalnya jauh melebihi dari guru simbol jiwa biasa. Apakah kamu maju ke Heavenly Symbol Master? Suara Li Pan tiba-tiba berubah kasar, saat dia menatap Lindong dengan muram dan bertanya. Dalam hal ini, dia akhirnya menyadari mengapa Lindong benar-benar berani muncul. Itu karena dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, seorang master simbol surgawi adalah sebuah eksistensi yang dapat menyaingi praktisi panggung Nirvana. Hatinya yang awalnya menyenangkan dan sadis mulai perlahan-lahan tenggelam. Sepertinya situasi ini perlahan lepas kendali. Master simbol surgawi. Li Pan tidak berusaha menyembunyikan kata-katanya. Karena itu, semua orang di sekitarnya jelas mendengar apa yang dikatakannya. Segera, semua murid mereka menyusut. Lagi pula, semua orang di arena ini jelas menyadari apa yang ditunjukkan peringkat itu. Ini menunjukkan bahwa Lindong memiliki kualifikasi untuk menyaingi praktisi panggung Nirvana. Dengan cara berbicara, ia dapat dianggap sebagai praktisi panggung Nirvana. Ketika mereka memikirkan maksudnya, Mo Tei, Liu Yuan dan yang lainnya merasa sedikit mual. Hanya dalam waktu 1 bulan, kekuatan Lindong telah mengalami perubahan revolusioner. Ketika mereka menatap sosok kurus itu, hati semua orang dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Ini adalah penghormatan mereka terhadap kekuasaan. Tanpa sadar, sepertinya remaja ini, yang hanya pada tahap manifestasi tingkat lanjut ketika ia pertama kali tiba di kota yang sebenarnya diam-diam meninggalkan mereka seperti debu.
Dia harus ditakdirkan untuk bersinar di medan perang kuno ini, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.